radhiyallahu taala anhu, keteladanan keluar dari beliau, kalau anda mendengar petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah itu baik buat kita, segera amalkan. Jangan tunda. Sahabat Nabi cepat mengamalkan. Anda bukan sahabat Nabi, kenapa menunda? Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Rasulullah SAW pernah bersabda, bima makna sayakunu fi akhir ummati. Di riwayat lain sayakunu fi akhir zamani. Akan nampak nanti di akhir-akhir zaman. Akan nampak nanti di akhir-akhir masa umatku. Dajjaluna kadzabun. Manusia-manusia para pendusta, pengikut Dajjal. Jadi ingat baik-baik ini ya. Dalam hadis itu ada dua jenis kalimat Dajjal. Jenis pertama disebut Masih Ad-Dajjal. Masih Ad-Dajjal. Kita berdoa dalam salat, ya, dalam tahiyat yang terakhir kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Ad-Dajjal. Kalau disebutkan kalimat Dajjal dengan Masih, itu maknanya makhluknya, Dajjalnya. Bermata satu, tanda dekat kiamat, dan dia iblis yang paling besar yang akan muncul di akhir masa. Tapi kalau disebutkan Dajjal tanpa kalimat Masih, maka itu sebagian dari sifat-sifatnya. Apa diantaranya? Simak baik-baik. Kata Nabi, awak hati-hati, Dajjaluna kadzabun. Sifat-sifat Dajjal yaitu sering dia berdusta, menipu dia, dusta, kadzab. Maaf, ada kadzib, ada kadzab, itu berbeza. Ingat baik-baik ya, ada kadzib, ada kadzab, itu berbeza. Kalau kadzib itu sekali berdusta, sekali saja, dan itu pun sudah salah. Ya. Saya pernah dusta, Ustaz, sekali saja, ada salah. Ya dosa pula sama. Ya. Awas, kalau dia berkali-kali berdusta, maka berubah kalimatnya dari kadzib jadi sigah mubalaghah, superlatif. Jadi kadzab, kadzab. Kata Nabi, di akhir masa ini akan ada nanti orang yang punya sifat-sifat Dajjal, yaitu terbiasa dia berdusta. Bukan sekali berdusta, tapi dusta itu jadi hobi buat dia. Hobi dusta. Kalau sekali nggak dusta, nggak nyaman hidupnya. Sila perhatikan kalimat Nabi SAW. Akan tiba di akhir masa nanti orang-orang yang kalimatnya menarik, retorikanya cantik, gelarnya pintar-pintar, tapi membawa keyakinan, membawa cakap, membawa informasi yang membuat kita bisa keheranan. Ada orang itu sekarang? Ada. Adalah pahamnya. Ada yang namanya liberalisme. Mohon maaf, ada yang pertama tadi pluralisme, menjadikan semuanya seperti sama. Ada liberalisme. Liberalisme itu pengen bebas semua. Mohon maaf ya, sila buka di kitab suci manapun. Sejak kejadian masa Nabi Lut alaihi salam, dengan dihancurkannya kaum liwat yang Bani Sodom itu, dihancurkan, dalam setiap kitab suci tertuliskan bahwa maaf, lesbian, homoseksual itu dilarang. Bahkan Rusia saja yang mempraktikkan komunisme sekarang mengesahkan undang-undang di pemerintahan mereka yang melarang homoseksual, lesbian. Itu dilarang di Rusia. Sekarang coba lihat. Tiba-tiba ada orang di akhir masa mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kamu homo ya? Ya, itu fitrah kamu saat dilahirkan. Fitrah kamu. Jangankan kita, orang dulu kalau dengar bisa ikutan kaget itu. Sila Tuhan dan Tuhan lihat di Quran. Bukankah semua makhluk diciptakan berpasangan? Sila cek Quran surah 51 ayat 49, paling kini di pertengahan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Allah, kata Allah, saya ciptakan mereka berpasangan. Supaya manusia mengerti hanya Allah yang tak punya pasangan. Sila selain manusia, binatang itu punya pasangan. Binatang ada yang jantan, ada yang betina. Tumbuhan ada putih, ada benang sari. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan mohon maaf. Binatang saat diciptakan, dia dicipta dengan nafsu saja. Dia tak punya takwa. Jadi kalau binatang berbuat salah, janganlah celak binatang tu. Jangan caci binatang, karena binatang tu tak punya takwa, tak punya dia kecenderungan baik. Tuan-puan lihat kambing tak pakai baju, janganlah usil kemudian mengatakan, kok tampilnya tanpa busana? Ya memang dia tak punya takwa, dia punya nafsu. Tapi Masya Allah, sekalipun nafsunya ada, tapi insting mencari pasangannya begitu luar biasa. Silahkan tuan-puan ikat kambing tu atau sapi
dekat-dekat raya nanti di Idul Adha, ikat samping masjid, tiba waktu salat, azan berkumandang, Allahu Akbar, datang syahwatnya, dia tak peduli. Karena dia tak punya takwa. Takwa itu 115 kali disebutkan dalam Al-Quran, di antara maknanya kecenderungan untuk ibadah. Kalimat takwa pertama di Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa bentuk takwanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di ketika tuan-puan salat itu bukti dari takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-puan infak itu bagian dari takwa. Kambing tidak salat. Ya, kambing tidak salat. Karena kenapa? Karena kambing tidak memiliki nilai takwa. Sekalipun dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Jadi, kalau kambing tak salat, wajar, tak punya sifat takwa. Tapi sekalipun tak punya takwa, dia pandai mencari pasangannya. Sila cek, diikat samping masjid, adzan berkumandang, datang hasratnya, kambing jantan akan memburu kambing betina. Saya nak tanya pada tuan dan puan, pernah adakah kambing homo di Selangor ini? Ada sapi yang lesbi? Tak ada. Hewan pun tahu pasangannya. Karena itu tidak perlu menjadi muslim dalam tanda petik. Tidak perlu kemudian seseorang, misal, tidak harus kemudian dia menjadi muslim untuk memahami pasangannya. Saya cakap ini dalam tanda petik, kita mengajak orang masuk Islam. Tapi bukan hanya orang Islam, jadi manusia saja cukup. Jadi manusia saja cukup dengan akalnya untuk mencari pasangannya. Sila lihat. Allah ciptakan Adam dengan siapa? Dengan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Allah tak ciptakan Adam dengan Adam. Tak, tapi Adam dengan Hawa. Dari dua ini muncul keturunan. Jadi cukup dengan sifat kita sebagai manusia, kita bisa mencari pasangan yang terbaik. Tiba-tiba ada umat di akhir masa mengatakan LGBT itu fitrah, homoseksual itu fitrah, lesbi itu fitrah. Ini kata Quran. Pemahaman semacam ini yang akan muncul di akhir masa itu lebih berbahaya daripada godaan iblis. Bahaya. Kenapa? Ada orang digoda oleh iblis, dia musyrik. Ketika dia musyrik, dia punya kesempatan untuk bertobat sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Dia berpeluang mendapatkan hidayah. Tapi paham semacam ini, dia bisa menghambat orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada non-muslim datang bertanya, saya nak masuk Islam, bagaimana caranya? Dia cakap, untuk apa masuk Islam? Semua agama itu sama. Ketika seorang yang mendapatkan hidayah, dia cegah dia mendapat hidayah. Semua agama sama, tak perlu masuk Islam. Kamu bisa menyembah Allah dengan cara kamu. Dia, saya ingin bertobat pada Allah, saya berbuat salah, saya punya penyakit seperti ini. Tak perlu, itu fitrah kamu dalam kehidupan Allah. Ini umat sangat berbahaya. Paham yang sangat berbahaya. Kata Nabi akan muncul di akhir masa. Bahkan Imam An-Nawawi menerangkan, memberikan keterangan syarah dalam hadisnya, orang ini tiba-tiba akan muncul dan membuat keributan di masyarakat Anda. Jadi kalau dia datang pasti akan ada keributan. Kalau dia buat seminar, buat kuliah, buat misalnya tajuk tertentu, dia bicara di hadapan umat, umat itu pasti akan ribut.